Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmaditya Ragilu Widodo. Saya mahasiswa manajemen dakwah dengan NIM 12513200086 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di kelas 1D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu pengantar ilmu komunikasi, tentang mereview buku yang berjudul Strategic Leadership Communication. Dan ini adalah bukunya. Setelah saya membaca buku, review yang saya dapat bahwasanya semua pemimpin perlu memerlukan strategi komunikasi kepemimpinan yang tepat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memimpin di segala keadaan. Situasi yang baru muncul di era zaman ini membuat tantangan baru bagi para pemimpin untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama yaitu flexible mindset. Yang dimaksud flexible mindset berhubungan dengan pola berpikir seorang pemimpin, yang dimana kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, menghadapi tantangan secara terbuka, dan bersedia mengubah perspektif atau rencana ketika situasi berubah. Ini berkaitan dengan ide-ide pikiran yang baru, kesediaan untuk belajar dari kesalahan atau dari pengalaman, dan kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan tanpa kehilangan tujuan akhir. Ada beberapa karakteristik utama flexible mindset. Yang pertama yaitu adaptif. Apa yang maksudnya adaptif? Adaptif mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap situasi baru atau yang tidak terduga. Maksudnya menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Yang kedua yaitu terbuka terhadap perubahan. Maksudnya yaitu melihat perubahan bukan sebagai ancaman, tetapi menjadi peluang sebagai pemimpin untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga yaitu kreatif. Mampu memikirkan lebih dari satu cara untuk menyelesaikan masalah dan tidak terpaku pada satu cara itu. Jadi memiliki cara lain untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaian masalahnya lebih efektif karena dalam memecahkan masalah tidak terhambat oleh kelakuan mental. Jadi, singkatnya, kepemimpinan strategis yang sukses di era perubahan di zaman ini yaitu yang memiliki pola pikir yang fleksibel, selalu siap berubah, dan menyesuaikan di setiap keadaan. Maksudnya, menyesuaikan diri di keadaan itu dan memiliki cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, yaitu proactive leadership. Maksud dari proactive leadership yaitu kepemimpinan proaktif adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada pencegahan masalah dengan cara mengantisipasi tantangan masa depan dan merencanakan solusi sebelum masalah itu muncul. Jadi ada penyelesaiannya dulu sebelum masalah itu muncul. Penyelesaiannya sudah direncanakan sebelum masalah itu muncul. Gaya ini melibatkan perencanaan strategis, komunikasi yang jelas, delegasi yang efektif, dan pemberdayaan tim untuk membangun ketahanan, kepercayaan, dan kinerja jangka panjang. Jadi di dalam proaktif leadership ini, jadi proaktif itu artinya mengambil inisiatif dan tindakan pencegahan sebelum masalah terjadi. Bedanya dengan reaktif itu adalah bertindak atau bereaksi setelah masalah muncul. Jadi yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin yaitu proaktif, tidak reaktif. Jadi, apapun situasi yang terjadi, pemimpin proaktif tidak reaktif tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi mengendalikan keadaan digerakkan oleh tujuan untuk mencapai sasaran kepemimpinannya. Jadi yang ketiga yaitu right focus atau fokus yang tepat. Sebagai seorang pemimpin harus fokus pada masalah yang dihadapinya agar masalah tersebut dapat terselesaikan dan ditemukan jalan keluarnya. Bagaimanapun atau apapun masalah yang dihadapi seorang pemimpin, jika pemimpin itu memiliki rasa fokus yang tepat, maka masalah tersebut akan segera terselesaikan dan dapat ditemukan jalan keluarnya sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat, highly reliable atau
sangat dapat diandalkan. Sebagai seorang pemimpin, harus sangat dapat diandalkan oleh para anggota organisasi tersebut. Jika seorang pemimpin tidak dapat diandalkan, maka tujuan dan sasaran kepemimpinannya tidak akan tercapai. Maka dari itu, seorang pemimpin harus memiliki rasa bahwa dirinya dapat diandalkan oleh para anggota organisasi atau oleh para anggota tim tersebut. Mengapa demikian? Karena seorang pemimpin harus memiliki rasa itu, karena pemimpin itu tombak utama oleh para anggota timnya untuk mencapai sasaran dan tujuan kepemimpinannya agar mereka mencapai apa yang mereka inginkan dan pemimpin tersebut semakin berkembang. Yang kelima yaitu generate growth atau menghasilkan pertumbuhan. Tanpa adanya rasa dari seorang pemimpin, tanpa memiliki rasa memiliki ingin bertumbuh atau berkembang, maka organisasi tersebut tidak bisa berjalan atau tidak bisa mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan. Contohnya, mereka bakalan tetap pada posisi atau di fase zona nyaman tersebut. Mereka tidak memiliki kemauan jika seorang pemimpinnya tidak menghasilkan pertumbuhan agar organisasi tersebut dapat berkembang sesuai dengan zaman dan masalah yang dihadapinya. Yang keenam, ada breakthrough innovation atau terobosan inovasi baru. Sebagai seorang pemimpin, wajib memiliki rasa kreativitas yang tinggi agar menemukan wawasan inovasi baru untuk mencapai target yang diinginkan oleh para anggota tim atau organisasi tersebut. Tanpa adanya kreativitas, organisasi tersebut tidak dapat berkembang dan tidak bakal menemukan inovasi baru untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketujuh yaitu excellent result atau hasil keunggulan. Yang dimaksud adalah sebagai seorang pemimpin harus memiliki target untuk mencapai hasil keunggulan yang diinginkan oleh para tim anggotanya atau para anggota organisasi. Tanpa adanya kinerja yang unggul, organisasi tersebut tidak mendapatkan hasil keunggulan yang diinginkan. Maka dari itu, sebagai seorang pemimpin harus memiliki kinerja yang unggul untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh para anggotanya. Untuk itu, pemimpin harus terus berusaha untuk mensejahterakan anggota tim tersebut atau anggota para organisasinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, setelah saya membaca buku tentang strategic leadership communication, bisa saya simpulkan bahwasanya seorang pemimpin harus memiliki strategi. Untuk apa? Tujuannya untuk memimpin anggota organisasinya atau anggota timnya untuk bisa mencapai target atau tujuan mereka yang mereka inginkan. Tanpa adanya strategic communication, seorang pemimpin tidak bisa membawa anggota timnya atau anggota organisasinya kepada tujuan yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan. Maka dari itu, seorang pemimpin harus memiliki strategi kepemimpinan komunikasi untuk mensejahterakan organisasinya mengarah tujuan yang lebih baik lagi dan mencapai target yang diinginkan. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan tentang mereview buku Ilmu Komunikasi Strategic Leadership Communication. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.